September 1948, FDR pimpinan Amir Syarifuddin maupun PKI pimpinan Musso menjalankan aksi untuk melawan pemerintahan Soekarno-Hatta dengan berbagai propaganda hingga pendirian Negara Republik Indonesia Soviet. Pada mulanya, mereka memfokuskan gerakan di kota Solo dan kota Madiun. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam operasi penumpasan FDR PKI, TNI atau Tentara Nasional Indonesia berhasil memukul mundur FDR PKI hingga ke pelosok-pelosok Jawa. Kenapa kamu ikut-ikut PKI? Pulau mau ngertos Pak, aku temu-temutan. Betul, tidak bohong. Saya itu Pak. Betul. Dalam gerakan mundur itulah, pada bulan November 1948, mereka melakukan pembunuhan terhadap ulama, santri, hingga terhadap orang-orang yang dianggap feodal. Salah satunya yang menjadi korban pembunuhan itu adalah Suryo yang kala itu tengah menjadi pejabat tinggi di Yogyakarta. Aksi-aksi kejahatan yang berupa perampokan, pembunuhan, dan penculikan yang terjadi di Jawa Timur bukan... Kisah tragis pembunuhan PKI terhadap Gubernur Suryo ini dikisahkan dalam buku Madiun, Dari Republik ke Republik. Suatu hari, 10 November 1948, setelah usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November yang ketiga, Suryo berkemas ke Madiun dengan hanya dikawal salah seorang ajudannya, Mayor Suhardi, dan sopirnya, Letnan Sunarto. Kala itu, Muhammad Hatta sempat menyarankan kepada Suryo untuk menunda kepulangan karena kondisinya sangat bahaya dan rentan menjadi buruan FDR PKI. Seperti yang tertulis dalam buku biografi Suryo, Suryo masih bersikeras untuk pulang. Singkat cerita, Gubernur Suryo pun pulang. Namun, di tengah perjalanan pulangnya, petanda buruk mulai terasa ketika baru keluar dari kota Yogyakarta. Ban mobil depan tiba-tiba meletus. Ban cadangan pun dipasang dan mobil kembali melaju. Namun, tiba-tiba mogok karena ternyata bensinnya sudah habis. Dalam perjalanannya yang cukup panjang menjelang Solo, hari sudah mulai gelap. Akhirnya, Suryo dan kedua pendampingnya pun memutuskan untuk menginap di rumah residen Solo, yakni Sudiro. Untuk mencapai tujuannya agar tetap aman, keesokan harinya mereka bertiga sudah berangkat sejak pagi sekali dan perjalanan pada mulanya lancar-lancar saja. Pada siang menjelang sore, sampailah mereka di kawasan hutan jati yang termasuk dalam wilayah Bogo, Kedungalor, Ngawi. 11 November 1948, saat masih melakukan perjalanan panjang kawasan hutan jati Bogo, Kedungalor, Ngawi, dalam waktu yang bersamaan di wilayah yang tidak jauh terdapat pergerakan pasukan yang tidak dikenal dari arah Lawu menuju utara menyeberangi jalan poros itu. Kala itu, warga desa Pelanglor terheran-heran melihat banyaknya rombongan pasukan. Ada yang berseragam militer,
ada juga yang berpakaian hitam seperti Warok atau pendekar Ponorogo. Tanpa sepengetahuan Suryo beserta rombongannya, ternyata kawasan hutan jati merupakan tempat beristirahat sekitar 3.000 pasukan yang pro PKI pimpinan Maladi Yusuf yang tengah lari dari kejaran TNI yang akhirnya mereka menuju Gunung Lawu. Karena segerombolan FDR PKI melihat mobil yang mencurigakan, akhirnya orang-orang PKI mengepung dan menghentikan mobil itu yang merupakan mobil yang ditumpangi Suryo beserta 2 ajudannya. Seperti yang tercatat dalam lubang-lubang pembantaian petualangan PKI di Madiun, dari mobil itu keluar 3 orang yang langsung dikepung, ditodong dengan senapan, dilucuti dan diseret beramai-ramai. Para pengepung menebak bahwa mereka yang berada di mobil hitam itu adalah pembesar yang pulang dari Yogyakarta. Wah, ini pembesar yang kerjanya makan enak, tidur enak, kata orang-orang FDR. Diketahui sebenarnya bukan hanya Gubernur Suryo beserta rombongannya, 2 anggota kepolisian Republik Indonesia, yakni Komisaris Besar M. Durjat dan Komisaris Suroko, yang pada saat bersamaan mobilnya tengah melewati kawasan tersebut. Mereka bernasib sama dengan Gubernur Suryo dan rombongannya. Hari sudah menjadi gelap. Malam itu Suryo dan tawanan-tawanan lainnya diinapkan di kantor kehutanan Sundi. Akhirnya pagi hari 12 November 1948, dalam kondisi hanya memakai celana dalam dan mata tertutup secari kain, pasukan Maladi Yusuf membawa mereka ke tepi Kali Kakah di Dusun Ngandu. Tidak lama setelah mereka melucuti Gubernur Suryo dan tawanan lainnya, kemudian datanglah seseorang dengan mengendarai kuda. Para pengepung memanggilnya Pak Amir. Dalam catatan kaki di buku Harry Albert Pose disebutkan bahwa beberapa sumber menyatakan Amir Syarifuddin berada di lokasi kejadian dan sempat berbincang-bincang dengan para tawanan. Di tengah interogasi dengan Gubernur Suryo dan rombongannya yang menjadi tawanan, Amir Syarifuddin kemudian memerintahkan agar ketiga orang itu dibunuh di hutan yang lebih jauh. Akhirnya, ketiga orang itu kemudian diarak beramai-ramai ke dalam hutan sambil terus disoraki dan dicaci maki. Dengan menggunakan senjata tajam, atas perintah Amir Syarifuddin, orang-orang Maladi Yusuf lantas menghabisi satu persatu dari kelima tawanan tersebut dengan cara memenggal kepala mereka. Diketahui para korban adalah Komisaris Besar Durjat, Komisaris Polisi Suroko, dan Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang merupakan mantan Gubernur Jawa Timur. Meski tak jadi gubernur lagi, ketika disergap, orang-orang tetap mengenalnya sebagai Gubernur Suryo. Karena aksi kekejaman PKI dan untuk mengenang para korban kekejaman PKI, di sekitar tempat pembunuhan itu
Kemudian dibangunlah sebuah monumen untuk mengenang Ari Suryo yang dibangun pada tanggal 14 Juli 1973 dengan mencantumkan tanggal 10 November dan menyebut Maladi Yusuf sebagai pimpinan dari kelompok PKI yang membunuh Suryo dan rombongannya. Setelah kejadian kekejamannya, Maladi Yusuf tidak ikut dihabisi tentara pemerintah yang kerap gagal membekuknya. Dengan momen yang sangat mendesak bagi pemerintahan, yang mana bersamaan dengan adanya agresi militer 19 Desember 1948 atas Yogyakarta yang disusul penahanan pejabat Republik Indonesia, maka banyak sisa kombatan yang terlibat dalam peristiwa Madiun terlupakan. Mereka dibiarkan masuk bergabung dengan TNI lagi, termasuk Maladi Yusuf dan pasukannya. Setelah terjadinya tragedi berdarah G30S saat penumpasan PKI, militer ABRI menaruh curiga pada Maladi Yusuf dan bawahannya waktu bertugas di Jawa Barat. Akhirnya, sekitar tahun 1965, Maladi Yusuf ditumpas oleh aparat terkait G30S. Setelah itu, tak ada lagi kabar tentangnya. Namun, korban kekejaman PKI pimpinan Maladi Yusuf, mantan Gubernur Aryo Suryo, tentu saja terus dikenang, baik terkait jasa-jasanya pada Republik Indonesia dan juga sebagai korban kekejaman kombatan PKI Madiun. Sosok Suryo yang menjadi lulusan Osvia ini pernah menjadi mantri polisi di zaman kolonial dan pernah menjabat sebagai Bupati Magetan di waktu Jepang belum datang. Di zaman Jepang, dia jadi residen Bojonegoro. Pada akhir masa pendudukan Jepang, Suryo termasuk salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, dia diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur. Namun, pada saat hari naas 10 November 1948 itu, Suryo tidak lagi menjadi gubernur, melainkan wakil ketua DPA atau Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Catatan hitam dan berbagai tindakan radikal yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap suatu kelompok atau individu adalah sejarah kelam yang tidak boleh terulang dalam negara kita. Sebab perang saudara akan mengakibatkan perpecahan yang akan melahirkan balas dendam tiada henti hingga selamanya. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.